Saya percaya ada kuasa Tuhan di situ dan banyak jiwa dimenangkan di 2023 ini. Amin. Baik, tidak menunggu waktu lama lagi, tidak membuang waktu lama lagi, kita sapa aja narasumber kita, Mbak Lina Wijaya. Shalom. Shalom semuanya. Halo, Malam, shalom. Sehat, Mak? puji Tuhan, aman, aman, Waduh. sehat. Ya, Mak, kita mulai aja acaranya, karena kan tadi kita jam 7 ya, sesuai dengan rencana. Nanti Mak silakan bersaksi. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, nanti ketika ada teman-teman kita yang mau bertanya, boleh langsung interrupt ya, Mak ya? Bukan begitu? Monggo silakan. Oke, baik. Waktu dan tempat kami persilakan, Mak. Ya, segala puji, hormat, syukur kita kembalikan dulu kepada Allah Tritunggal kita, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala waktu kesempatan yang Kau berikan, terutama nafas kehidupan, sehingga detik ini, saat ini, boleh melewati tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 di hari yang ketiga. Ya puji Tuhan ya teman-teman ya, kalau mau diceritakan itu sebenarnya banyak. Lebih suka itu ditanya jawab sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya, Emak coba ceritakan. Nah, Emak termasuk anak yang cukup aktif, mungkin karena basic didikan orang tua. Nah, orang tua Emak itu kan eh, udah masuk perwira menengah, nggak tahu tuh perwira menengah kali ya. Papi itu didiknya Emak itu, papi itu reform sebenarnya, reform. Emak itu kan lahir dari keluarga Kristen yang reform. Cuman waktu itu nggak ada istilah reform apa normal ya. Maksudnya sering didengar, jadi orang nggak tahu kalau itu reform. Usia 3 bulan itu emak udah dibaptis di GPIB Paulus Jakarta, karena emak kan lahir di Jakarta. Nah papinya emak itu dinas di Cimahi di Bandung, di Pusdikpal Angkatan Darat ya, salah satu instruktur di sana dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel. Nah itu dari didikan orang tua yang cukup strict. Jadi semi militer, dari kecil tuh diajarin iya iya tidak tidak. Papi itu selalu tekankan tidak ada daerah abu-abu, yang ada tuh hitam atau putih. Kalau kawan ditolong, kalau lawan ditodong. Nah itu sebenarnya ada satu sisi positif, ada sisi negatif, sehingga ketika masa tumbuh kembang itu emak menjumpai banyak hal yang ternyata eh, apa ya, di tahun-tahun 1900-an ya, belum krismon bahkan ya. Ya, belum krismon bahkan, itu kan emak keluar dari Kalimantan ya. Istilahnya kuliah di luar lah, di Jawa. Nah, dalam pergaulan itu enggak ada masalah sih. Emak bukan orang yang free sex, enggak. Cuman melihat banyak teman muslim gitu ya. Jadi ingin aja berislam. Nah, tanpa kasih tahu papi mami, tanpa minta pertimbangan, pokoknya ini hidup gua. Nah, suka-suka gua mau menentukan apa. Yang penting kan bokap udah ngajarin kalau iya iya enggak. Nah, begitu eh, memutuskan menjadi Islam tuh bener-bener menanggalkan kekristenan loh. Enggak pernah lagi sentuh, enggak pernah baca, enggak ngomong juga ke orang tua, enggak ngomong. Nah, masalahnya akhirnya begitu pulang liburan, ada satu masa pulang liburan kembali ke orang tua nggak tahu, mama nggak ini ya, nggak ngomong juga, nggak menunjukkan juga, biasa aja bertemu dengan seorang laki-laki Islam di daerah itu. Nah, terus ngobrol ya, teman ya, namanya jadi teman, akhirnya jadi teman, jadi dekat. Nah, ternyata laki-laki ini yang kemudian kelak menjadi suaminya emak itu bercerita, dia bilang, maukah kamu menikah dengan saya karena saya tidak mau berlama-lama sebagai orang Islam, dia bilang. Orang Islam itu kan nggak pantang ya pacaran lama-lama ya, kalau memang udah mau ya nikah aja gitu kan. Nah emak di waktu itu sempat, waduh, dia pun meminang karena dia tahu saya seorang mualaf mau berislam, walaupun berislamnya itu jauh sebelum kenal dia. Nah seperti itu ya teman-teman. Yang ada di pikiran mana, gimana minta izin ke orang tuanya, gimana minta restu ke orang tuanya, enggak gimana. Namun karena ya itu tadi ya,
karena ada satu pandangan bahwa yang saya ikuti kala itu adalah sesuatu yang benar, saya tidak terlalu memusingkan restu orang tua atau memberitahu orang tua. Ya udah, akhirnya sepakat menguruslah proses pernikahan itu. Kami menikah, membangun rumah tangga Islam. Jadi rumah tangga Islam. Nah waktu itu mak nggak tahu ya, kalau ternyata suami itu bukan Islam turunan juga. Jadi banyak hal di dalam itu selama perjalanan hidup, eh, mak nggak mendapatkan apa yang mak cari. Maksudnya begini, yang dicari apa sih? Yang dicari itu tadinya saya pikir ini adalah sesuatu yang benar. Saya tidak mengatakan waktu itu jauh lebih benar ya. Saya cuma mengatakan, oh ini benar kok. Berarti nggak masalah dong. Sama-sama benar lah. Ya udah saya ikut. Ternyata di dalam itu saya nggak dapetin. Saya nggak dapet. Saya haus, saya rindu, saya menggali banyak, justru malah makin bingung, makin dipersalahkan. Dari sisi suami juga, suami tidak mengajarkan terlalu banyak. Saya mencari pembelajaran tuh kemana-mana. Kemana-mana, bahkan pengajian-pengajian kampung diikutin, tapi nggak ngerti dan nggak mendapatkan apa yang dicari. Terlebih lagi ketika di kehidupan nyata, maaf nih kehidupan nyata ya, suami juga tidak memenuhi kedahagaan tentang keimanan itu. Usut punya usut, ternyata suami, keluarganya, ayah dan ibu mertua saya itu sebenarnya tadinya adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kejawen. Karena pindah provinsi akhirnya lingkungan banyak Islam, akhirnya ikut jadi Islam. Nah, jadi memang secara apa ya, mungkin ya secara pengetahuan atau apa, syariat atau apa, enggak mendalam-mendalam amat, hanya tahu kulit luarnya saja, hanya tahu yang katanya hafalan yang diturunkan, tapi menggali atau memahami sendiri itu baik keluarga suami maupun suami itu kayaknya enggak. Jadi tahu yang garis besarnya aja, kulit luarnya, salat 5 waktu, nabung, kalau bisa nanti buat naik haji, bersedekah, jalankan puasa, yang begitu-begitu aja lah. Jadinya enggak sampai ke gimana amat ya. Nah, ternyata itu berdampak dasar yang rapuh, yang tidak tidak menentu arah tujuan, itu berdampak pada aplikasi kehidupan. Jadi hidup itu asal hidup aja gitu loh. Hidup itu asal hidup aja, yang penting sholat, yang penting melakukan ritual-ritual yang disuruh. Kalau udah tiba bulan puasa ya puasa gitu kan. Kalau harus bayar fidyah, kan perempuan kan ada hamilnya, ada ininya, ada haidnya lah. Nah kayak gitu-gitu aja. Jadi tuh apa ya, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ditambah lagi suami punya satu pandangan yang entah itu menurut dia benar atau salah, saya nggak ngerti. Yang jelas saya hidup di bawah syariat Islam itu, hukum Islam itu, saya merasa saya sebagai perempuan tidak merdeka. Tidak merdeka, tidak ada memiliki kebebasan, keleluasaan. Bukan berarti bebas leluasa mau mau hidup brutal atau liar, enggak ya. Hal yang paling sederhana itu ya waktu, yang nggak menyangka sih ya waktu mau masuk Islam sih nggak tahu, begitu udah masuk ke dalam nggak nyangka kok jadi gini ya, setelah di dalam jadi perempuan kok jadi rumit gitu. Perempuan itu kalau mau ibadah itu rumitnya minta ampun. Ya maklum lah kalau udah 1 bulan 1 kali kena haid, 1 minggu kita nggak ibadah. Jadi waktu itu sempat mikir gini, ya Tuhan, bukankah haid ini adalah anugerah, tidak bisa diminta dan tidak bisa ditolak. Lalu bagaimana mungkin kalau Engkau menciptakan saya dengan anugerah spesial ini, tapi justru ini menghambat saya untuk bertemu dengan Engkau, untuk menghambat saya untuk bisa intim dengan Engkau, mengenal Engkau. Karena kalau lagi kotor itu, jangankan berdoa, jangan salat, memegang kitab sucinya pun tidak boleh. Jadi dalam 1 bulan, taruhlah 7 hari, dalam 1 tahun, terus seumur hidup, artinya sampai mati pun saya nggak akan pernah bisa mengejar posisi bisa sama pahala dengan suami ya, karena dia kan laki-laki, sedangkan laki-laki nggak ada halangan-halangan seperti itu. Nah itu membebani saya loh, membebani saya, kenapa saya jadi tidak memiliki kebebasan dalam beribadah. Nah, sedangkan dasar dasar perhitungan pahala dan segala macam juga dihitung dari, kalau dari sholat, jadi kita nggak sholat,
nggak ada yang lain-lain yang bisa dikerjakan pada saat halangan. Itu pertama, membuat saya menjadi perempuan yang bodoh. Bodoh dalam arti saya diberi, kalau tahu begini saya ibadah terbatas, ya mending saya jadi laki-laki dong, Tuhan jangan kasih saya perempuan. Nah, akhirnya mendorong saya untuk mempertanyakan, ini Tuhan nggak adil. Kenapa keadilanmu seperti ini? Kenapa engkau membedakan gender? Tujuannya hanya untuk menghinakan saya, untuk membuat saya terbatas dengan kamu. Itu yang pertama. Terus belum lagi banyak syarat-syarat yang kalau mau surga, kalau mau pahala harus tunduk sama suami. Ya sekarang suami yang seperti apa, saya tidak ada gambaran jelas. Intinya harus tunduk saja terhadap suami, patuh dan nurut terhadap suami. Nah, itu tidak ada batasan, tidak ada gambaran. Sehingga saya melihat ketidakadilan itu makin merajalela. Artinya begini, dengan power yang seperti itu, maka laki-laki atau suami memiliki celah untuk berbuat semaunya. Semaunya dalam hal seperti apa? Contoh, saya itu kalau dulu dikatakan suami, kalau suami nggak kasih izin, jangankan keluar pagar rumah itu kan ada pagarnya, keluar rumah, keluar pintu rumah pun katanya nggak boleh, dosa. Karena kalau sudah ditakut-takutin, diancam-ancam dengan dosa, waktu itu ya siapa juga yang mau, kan kita kan apalagi agak ini adalah ajaran yang saya kira benar, saya anggap benar waktu itu sampai saya harus meninggalkan, saya memilih kan. Jadi saya dengan kepolosan itu, dengan kebodoh-bodohan saya, ya saya ikut aja. Bayanginlah saya merasa satu, saya akhirnya terkungkung. Secara fisik saya terkungkung. Kalau suami saya pergi kerja, dinas luar kota, ke sini ke situ, saya mesti bergantung tanya dia. Padahal saya pribadi nggak tahu persis apa yang dilakukannya di luar, kecuali jam-jam dinas. Kalau jam-jam dinas kan terukur, saya tahu. Nah, di luar jam-jam dinas saya nggak tahu bagaimana sih bisa mengukurnya. Saya mau mempertanyakannya pun susah. Kenapa? Karena alasannya ya memang mereka memiliki memiliki otoritas untuk bisa keluar masuk rumah sesuai seleranya, kapanpun dia mau, gitu kan. Nah, itu ini ya, jadi saya merasa sebagai wanita, baikkah dampak sosial yang terlihat, saya merasa saya terkungkung. Satu masa saya pernah mau jenguk papi mami saya pun saya nggak bisa. Disitulah saya merasa sedih, sakit hati, dan protes lagi kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kenapa jadi seperti ini? Kau membuat membuat peraturan, atau kau membuat ajaran, atau kau membuat perintah. Papi mami saya itu orang yang melahirkan saya, yang membesarkan saya loh. Suami saya ketemu saya sudah besar, sudah enak, sudah tinggal pakai, sudah tinggal suruh. Masakan saya mau jenguk orang tua saya nggak bisa karena saya Islam, saya hidup di bawah hukum Islam, saya harus ikut. Suami bilang tidak boleh pergi, tidak boleh pergi. Saya langgar, nanti saya berdosa. Kalau sudah berdosa tidak masuk surga. Dan begitu terus. Jadi apa-apa serba serba gimana ya? Jadi dua kebebasan yang saya anggap paling hakiki ini merenggut hak asasi saya sebagai manusia ciptaan Allah. Nah, ini tentu saja saya bukan keberatan ya, tapi tidak bisa dipungkiri pemberontakan itu akan muncul pelan-pelan, akumulasi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ada waktu masa kita sibuk mengurus anak, mungkin bisa jadi terlupakan. Tapi kalau ada satu masa kita kesendirian, semuanya sudah selesai, beres. Sebentar ya, Mei, Mei. Mei, sebentar ya, Mama lagi jujur. Maaf ya, iklan lewat. Nah, jadi hal ini menekan kejiwaan saya. Bukan hanya perasaan saya ketika saya tidak boleh bertemu dengan orang tua. Tapi yang lebih fatal adalah menekan kejiwaan saya ketika saya ingin bertemu dengan Tuhan saya tidak bisa. Karena apa? Ya karena itu tadi. Karena kodrat saya sebagai wanita. Bukankah katanya wanita dipermuliakan? Lalu di mana bentuk permuliaannya jika saya mengalami ketertekanan jiwa, ketertekanan perasaan untuk bertemu orang tua harus terbatas, termasuk kalau saya memiliki hobi. Hobi kan nggak selalu yang gimana ya. Nah, hobi saya itu kalau suami saya bilang enggak, saya nggak bisa kembangkan. Saya murni menikah itu dari tahun pertama, 2, 3, sampai 10 tahun pertama itu saya benar-benar punya skill tidak terpakai, tidak bisa digunakan. Jadi saya menjadi wanita yang tidak berkembang, saya menjadi wanita yang tertekan. Dari situ membuat saya semakin bertanya-tanya, apakah saya benar nih memilih ini? Nah, pertanyaan itu akumulasi ya teman-teman, tidak sekonyong-konyong. Proses itu panjang, sampai Tuhan benar-benar mencelikkan mata rohani saya ketika mami saya meninggal.
Dan ketika mami saya meninggal, itu pun saya kecewa. Mami saya meninggal kan saya Islam. Nah, itu hari Jumat. Hari Jumat suami saya harus pergi Jumatan. Jadi dia tahu mami saya meninggal itu dari jam 10. Tapi jam 10.30 dia sudah pergi, alasan mau Jumatan. Eee, saya tidak dikabarin sama sekali sama dia. Nggak dikabarin sama dia sampai dia pulang Jumatan. Dia pulang Jumatan karena saya sangat rindu dengan mami saya, kan mami saya di rumah sakit dalam kondisi koma. Saya sudah siapkan semua yang saya mau bawa untuk membesuk mami saya. Saya bilang sama suami, "Saya mau lihat mami hari ini, boleh nggak antarin saya?" Kan gitu. Dia diam, dia nggak ngomong. Setelah selesai Jumatan, dia pulang, itu dia ada kasih saya jeda setengah jam, baru dia ngomong. Ya udah ayo, tapi ini ya, mami udah meninggal dari jam 10 tadi. Saya sakit hati, sedih dan kecewa. Bagaimana mungkin informasi itu ditahan hanya karena dia tidak ingin saya pergi sendirian ke sana. Itu orang tua saya loh, itu saudara-saudara saya di sana loh. Dia bilang memang hukumnya beda kata dia. Dalam Islam tidak boleh sekonyong-konyong seperti itu. Kalau memang saya tidak beri izin, kamu tidak bisa pergi sembarangan. Saya sampai ke sana pun nggak bisa apa-apa, mami sudah di kalau di Kristen kan juga sama dimandikan, didandanin. Nah, mami sudah di dalam peti dari rumah sakit, udah persiapan, ke rumah duka gitu kan. Nah, di situ akhirnya saya melihat pada malam harinya saya izin, saya nggak mau pulang, saya mau di rumah mami saya kan. Saya bawa 2 anak saya yang masih kecil-kecil 7 bulan dan 4 tahun setengah. Saya bawa di situ dan saya mulai merenung, memperhatikan. Saya pandangi wajah mami saya teringat ya, nah ini saya udah mulai mau ini, saya teringat mami saya itu selama hidupnya waktu saya belum menjadi Islam, eee kalau saya terbangun di jam 2 itu, jam 2 pasti itu. Di jam 2 itu saya pasti temui dia di ruang tengah itu membaca Alkitab dan berdoa. Nah, saya melihat itu menjadi satu kesan yang mendalam. Artinya, mami nggak banyak omong dengan saya, tapi hanya dengan apa yang dipraktekkannya, saya melihat itu menjadi sebuah warisan yang tidak bisa dicuri dan tidak bisa hilang dari pikiran saya, dari perasaan saya, dari hati saya. Dan ketika saya berkeluarga Islam pun, mami nggak pernah membenci, nggak pernah, menolak, bahkan satu kali saya pernah bertengkar dengan suami saya, dia tahu kalau di daerah kami orang Islam itu kalau lagi ribut atau lagi ada masalah selalu pergi ke ustadz atau pak haji minta air air untuk menenangkan gitu. Nah, beliau mau, mintakan air itu, walaupun saya yakin, saya tahu setelah air itu dibawa beliau dari rumah Pak Haji, pasti sudah didoakan beliau dalam nama Tuhan Yesus. Saya tahu, karena mami saya orangnya seperti itu. Segala sesuatu selalu disebut dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, hanya itu yang saya ingat. Nah, ketika dia meninggal, saya mulai berpikir gini, "Ya Allah Mami, nggak banyak omong, tapi sudah mewariskan sesuatu yang tidak bisa dicuri orang dan tidak pernah bisa hilang seumur hidup saya, sekalipun saya sudah pergi melangkah keluar meninggalkan iman itu." Lalu saya menanya ke dalam diri saya sendiri, "Hai Lina, kalau hari ini atau besok kau meninggal, apa yang kau wariskan kepada 2 anak laki-lakimu? Sedangkan kau sendiri dalam keadaan yang seperti ini." Saya terdiam, saya terdiam dan saya semakin tertekan, itu membuat saya semakin tertekan. Nah, itu ya, kalau orang Kristen kan, apa, kebaktian penghiburan itu kan ada 3 malam gitu ya, sambil nungguin, apa, kakak-kakak saya yang datang dari Manado, kan mami saya orang Manado asli. Nah, kakak saya yang dari Manado, yang dari Tangerang, heeh. Jadi selama 3 hari itu, lah saya terus dipertanyakan dengan hal itu. "Apa yang mau kamu wariskan Lina sama anakmu?" Saya bungsu perempuan ya, anak ke-9. 9 anak mami warisannya semua sama, apa, iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kamu satu-satunya yang keluar dari iman itu. Nah, sekarang kira-kira apa yang kamu sebagai ibu
sebagai perempuan yang mau kamu wariskan kepada anak-anakmu, gitu kan. 3 malam itu membuat saya benar-benar nggak bisa ngomong. Sampai akhirnya sudah dimakamkan, saya kehilangan kehilangan pegangan. Saya benar-benar terpukul, saya kehilangan pegangan di rumah, saya mulai, eee, ngobrol dengan suami. Saya mau mau kembali ke Kristen. Wah, itu nggak bisa diterima kan. Ya sudah, saya nggak berani berbicara, saya juga ngeri, saya juga takut. Saya benar-benar perempuan yang benar-benar sudah tunduk, apa ya, masuk dalam hukum Islam itu bahwa memang tidak berkutik lah, kasarnya tidak berkutik, tidak berdaya. Ketika suami marah, saya nggak bisa apa-apa. Namun saya tahu, hati saya sudah tekad untuk menyudahi tekanan-tekanan yang sampai kapan saya nggak tahu akan berakhir. Jikalau bukan saya sendiri yang memutuskan untuk keluar dari tekanan itu. Saya mengingat dulu pun saya yang memutuskan tanpa kompromi kepada orang tua saya untuk meninggalkan iman Kristen. Lalu ketika saya menerima upahnya seperti ini, kehidupan di bawah kengerian, ketakutan, ketertekanan, penderitaan, saya mau apa? Tentu saya juga yang harus mengambil keputusan menyudahi ini semua. 2 hari kemudian saya coba datang ke papi saya bilang dengan papi saya cuma sederhana jawabnya, "Itu tanggung jawabmu, itu keputusanmu. Sekarang kembali ke kamu, maunya seperti apa?" Nah, saya bilang, saya sudah sampaikan ke suami, tapi suami tolak. Suami nggak inilah ya, nggak ya jelas lah, berang, bahasanya lebih tepat itu berang, marah besar. Saya kembali lagi, suami tetap pada keputusannya, nggak boleh. Nah, sejak itu saya memang nggak boleh, menjadi kesulitan ya untuk kemana-mana. Saya menjadi kesulitan untuk kemana-mana, tapi saya bersyukur pada ibadah 40 hari ya penghiburan ya, ada kesempatan lagi saya harus bisa pergi ke rumah orang tua. Saya bilang sama papi, "Papi, saya mau kembali ke Kristen. Saya minta ampun, saya minta maaf. Saya belum sempat minta ampun maaf sama mami, saya minta ampun maaf sama papi, tapi saya mau kembali ke Kristen." Itu saya saya ingat sekali loh papi mami saya sudah almarhum loh teman-teman. Papi saya meninggal tahun 2018, mami saya tahun 2000. Coba teman-teman bayangin tahun 2000 berarti 23 tahun yang lalu. Nah, papi saya cuma bilang, "Berdoalah, minta pengampunan." Wajahnya serius, wajahnya juga teduh, dan dia hanya membekali saya sebuah Alkitab. Udah saya pulang seperti pencuri teman-teman. Alkitab saya sembunyikan kemana-mana gimana caranya supaya tidak ketahuan suami saya, seperti pencuri di rumah saya sendiri. Ketakutan, kegambangan, namun ada satu masa, satu titik, saya benar-benar berdoa, "Tuhan, saya mau kembali, ampuni saya, kasihanilah saya. Saya tidak ingin mati tanpa meninggalkan warisan iman yang benar." Selama ini saya sudah, eee, mengembara sedemikian jauh, sedemikian lama, tapi apa yang saya dapatkan itu tidak jauh lebih baik, bahkan membuat saya semakin terhina sebagai perempuan, membuat saya merasa semakin tertekan, merasa apa yang sekolah saya, pendidikan dari orang tua saya juga tidak berguna. Saya cuma masak, nyapu, ngepel, ngurus dapur, ngurus istilahnya dapur, kasur, sumur, itu doang Tuhan. Ah, saya mau kembali, ampuni saya. Nah, saya cuman membuka Alkitab pun nggak ngerti teman-teman, bayangkan semua itu sudah saya tanggalkan. Saya nggak ngerti. Saya buka, saya juga sampai sekarang nggak ngerti itu firman ada di mana, walaupun saya sudah Kristen. Saya coba mendapatkan satu kata, "Setialah sebab aku setia." Saya nggak tahu loh, kalau teman-teman ada yang tahu kasih tahu saya lupa, saya nggak ngerti nyarinya kemana. Ya udah, saya mau belajar setia Tuhan. Nah, besoknya dengan keberanian saya lapor ke suami saya. Saya bilang, "Saya mau kembali ke Kristen." Untuk yang kedua kalinya saya bicara, dan suami saya benar-benar tidak bisa menerima itu semua. Dia tidak ada mengatakan cerai memang. Suami saya itu paling pantang mengucapkan cerai, dan sampai setiap kali bertengkar pun tidak pernah satu kata itu keluar dari mulutnya. Tidak pernah sama sekali. Beliau hanya marah,
Nah, dalam marahnya beliau meninggalkan kami ya, meninggalkan kami seperti biasa kerja pagi, pulang sore, bukan malam karena beliau waktu itu masih PNS, masih PNS. Ada satu hari saya mendengar langsung tetangga di sekitar rumah saya, suami saya kan orangnya cukup ini ya, cukup friendly, berteman itu mudah ya. Nah, tetangga sudah mulai mendengar, mengetahui pertengkaran kami bahwa saya kembali ke Kristen. Saya mendengar tanpa sengaja salah seorang tetangga yang cukup dekat itu berkata kepada suami saya, itu yang membuat saya benar-benar ketakutan. Jadi kalimatnya sih menggunakan bahasa bahasa setempat ya. Ikam tit, nama suami saya disebutkan eh, haram apa haram memberi makan Lina lagi, sudah nggak perlu menafkahi baik lahir maupun batin karena dia udah Kristen kan, dan itu pun darahnya halal. Saya mendengar tanpa sengaja, kan ada di pintu tembok belakang rumah saya itu kan berdampingan. Nah itu saya mendengar itu ke tetangga deket dia ngomong kayak gitu, darah saya langsung seresor, dalam hati saya mengalami apa ya, kayak kayak satu serangan atau intimidasi di bawah alam sadar saya bahwa bahwa nyawa saya itu suatu saat bisa melayang. Kenapa? Karena ya diperkatakan itu memberi makan saya sudah haram, menafkahi saya lahir batin termasuk menggauli saya juga sudah haram. Yang halal itu bahkan mungkin darah saya. Saya ketakutan sendiri, kengerian sendiri, dan itu membuat saya memang tidak bisa tidur berhari-hari. Sama sekali saya tidak bisa tidur. Kenapa? Biar bagaimanapun saya manusia. Semua manusia takut takut kematian. Saya tidak bisa pungkiri, baru saja saya melihat kematian mama saya, bagaimana dia mewariskan sesuatu yang tidak bisa dicuri dari saya, tapi saya mendengarkan perkataan yang mengerikan seperti itu, apakah saya tidak ketakutan seandainya saya malam itu juga mati, saya belum wariskan apa-apa ke anak-anak saya. Nah itu hidup saya begitu sulit sekali. Tidak ada seorang yang bisa memahami, mengerti. Saya cuma pegang janji Kristus bahwa setialah sebab aku setia. Aku nggak ngerti, saya nggak ngerti gimana cara cara setianya Tuhan. Yang saya tahu, saya harus tahan penderitaan itu. Saya harus tahan penolakan, harus tahan ancaman, saya harus tahan penghinaan, dan saya juga harus tahan tidak bisa tidak. Maaf, ini ada azan ya, cukup kencang di sini soalnya. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Dan tidak bisa tidak, saya juga harus tahan jikalau ada bentrok fisik. Nah, yang membuat saya bertahan adalah cuma satu. Saya mau mewariskan iman yang benar kepada kedua anak laki-laki saya. Itu yang membuat saya bertahan, dan saya benar-benar berperkara kepada Tuhan. Tuhan, eh, saya mau setia gimana pun caranya, saya mau setia. Asalkan jangan ambil nyawa saya sebelum anak-anak saya dewasa, sebelum anak-anak saya besar. Anak saya masih 7 bulan, 9 bulan, belum 1 tahun waktu mami saya meninggal. 4 tahun, bagaimana mungkin? Nah, itu juga yang membuat saya bertahan. Sehingga pada satu malam, saking ya suami masih pulang ke rumah, cuman akhirnya ya mungkin saya sih nggak mengatakan suami saya jahat atau jelek, enggak sih ya. Cuman memang mungkin ada pergumulan juga dalam dirinya ketika menerima kenyataan bahwa istrinya menjadi orang yang berseberangan sekarang, walaupun belum saya proklamirkan, paling tidak itu kan memang dari dalam sudah membuat satu perbedaan besar. Nah, jadi ya biasalah akhirnya dia pulang di luar jam kerja. Ya mungkin di luar sana dia mencari pelarian ya, bukan perempuan. Suami saya bukan tipikal orang yang suka suka perempuan ya, kan. Ya mungkin dia judi, dia minum, ya seperti itulah ya. Nah, satu malam dia pulang sudah cukup larut, dia nggak ada menegur sapa saya, mungkin dia termakan omongan orang bahwa memang sudah haram menggauli saya, haram memberi nafkah saya. Ya kalaupun ada beras, sayur mayur yang bisa dimasak, karena ada 2 bocah yang memang harus dihidupi di rumah itu. Ya, itu aja sih kayaknya yang beliau lakukan ya. Nah, selebihnya nothing. Hingga sampai satu malam beliau tertidur itu, ya saya dengan keberanian, saya tiap malam nggak tidur loh teman-teman. Sejak mendengarkan kalimat itu, saya benar-benar kesulitan tidur.
Saya menjadi orang yang hampir-hampir dalam 24 jam itu bisa tidur 2 jam aja sudah puji Tuhan. Nah, saya memang membuat diri saya selalu terjaga, sehingga saya bisa membela diri kalau ada bahaya. Bayangkan saya sampai harus seperti itu dalam tenggang waktu yang tidak sebentar. Nah, ada satu malam saya dengan ketidakmampuan keberdayaan saya baca Alkitab itu cukup di Mazmur, bolak-balik di Mazmur, bolak-balik di Mazmur. Karena saya juga nggak ngerti cara baca Alkitab waktu itu. Yang saya tahu Mazmur itu banyak doa-doa, itu pun saya nggak sengaja buka-buka, oh di Mazmur ada doa pagi, doa malam, doa dalam kesesakan, doa begini, doa begitu, itu aja yang bolak-balik. Bolak-balik. Bahkan maaf ya teman-teman, waktu itu tuh saya doa Bapa Kami pun nggak ingat, nggak hafal sama sekali, nggak tahu. Karena itulah saya berdoa itu textbook, baca di Mazmur aja, baca di Mazmur aja. Sedangkan rumah papi saya itu jauh, ada 25 kilometeran. Saya nggak bisa sebentar-sebentar datang ke beliau juga. Satu malam saya diam-diam seperti pencuri datang ke kamar saya. Karena kamar kami itu memang dua, anak-anak dari kecil memang udah dipisah tidurnya. Jadi kalau saya netein atau nidurin anak-anak ya di kamar anak-anak, begitu mereka sudah tertidur, saya akan ke kamar saya. Ada di situ ada suami sudah tidur, pulas ya. Saya lihat, nah, walaupun pulas saya tetap dalam keadaan ketakutan dan kengerian, itu saya coba memberanikan diri, tumpang tangan karena saking saking apa ya, saking sayangnya saya juga, biar bagaimanapun dia adalah suami saya, ayah dari anak-anak saya juga, eee, saking saking gimana ya, buk ya minta ada kemurahan lah supaya dia tidak melakukan apa yang dia dengar dari orang lain ya. Saya memberanikan diri ke kamar itu hanya untuk taruh tangan saya pelan-pelan di kepalanya, di ubun-ubunnya. Saya benar-benar ketakutan loh. Saya nggak pernah berani pegang kepala beliau ya. Heeh. Dengan iman saya perkatakan, hanya darah Yesus berkuasa atas saya dan kamu, Mas, saya bilang kayak gitu. Sudah itu saya jalan pelan-pelan kembali ke kamar anak-anak saya dan saya tidak tidur, saya tetap berjaga, tungguin anak-anak. Gimana caranya saya membuat saya terjaga. Nah, disitulah saya pandang wajah anak-anak saya dan saya yakin dengan iman juga saya terima. Lina, kamu belum mati. Lina, kamu nggak akan mati. Nah, wajah anak-anak membuat saya survive, membuat saya semakin berkeras hati bahwa saya memang harus mengakhiri semua ini. Saya harus keluar dari kengerian, ketakutan, ketidakjelasan, ketidakbenaran, keterkungkungan, ketidakmerdekaan, dan semua yang membuat saya tidak merasa seperti manusia layaknya berharga di mata Tuhan. Itu benar-benar membuat saya, memotivasi saya, menguatkan saya. Besok pagi kembali akhirnya saya tegaskan kepada suami, saya sudah bulat, saya akan kembali menjadi seorang Kristen. Dan saya bilang, ini bukan karena saya ingin menentang sebagai istri, saya tetap mencintai, mengasihi, namun lebih kepada saya pribadi membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan di masa-masa saya sendiri. Jujur ya teman-teman, ada satu masa kita tuh benar-benar sendiri. Di saat sendiri itu siapa? Siapa yang kita butuhkan selain pencipta kita? Dia loh yang ciptakan kita. Nah, saya sampaikan itu ke suami dengan gamblang, dan kali ini dia memang tidak bisa terima. Tidak bisa terima, ya sudah, saya sudah putuskan, walaupun saya tidak meminta perceraian dan suami juga tidak mengatakan perceraian, andai pun sampai itu harus terjadi, ya saya sudah siap berpisah ya. Ya puji Tuhan sih tidak pernah terucap kata-kata itu ya, dan tidak terlaksana juga sampai detik hari ini. Puji Tuhan sekali itu, teman-teman. Dan memang akhirnya suami benar-benar memilih untuk tidak pulang beberapa hari. Ya sudahlah, saya pikir satu kesempatan juga dia merenung, dan satu kesempatan saya bisa tidur. Kenapa? Kalau suami tidak ada di rumah kan tidak mungkin ada ada ancaman dari dua anaknya saya masih balita kan. Saya akhirnya tinggal bertiga di rumah saya kunci selama beliau tidak pulang. Disitulah Tuhan pelihara saya, memberi saya kekuatan yang baru, sampai saya memberanikan pergi ke gereja, memutuskan kembali ke gereja. Nah, menjadi persoalan ketika saya pergi ke gereja, itu kan kota yang tidak besar. Kita juga takut ada yang
tahu. Saya titipkan anak-anak saya ke tetangga saya yang bukan Kristen, bukan Islam, tapi dia Hindu ya, karena dia orang Bali. Nah, ternyata ketika saya titipkan itu suami pulang. Suami pulang, dia mendapati anak-anak dititipkan, dia paling pantang loh anaknya dititip ke orang loh. Dia maunya anaknya tuh dipegang oleh mamanya terus kemana-mana. Ya saya pasrah aja. Suami marah dalam keadaan gitu, saya pasrah. Nah, saya pergi ke gereja, saya nggak ngomong ke dia, saya juga belum berani ngomong ke dia. Jadi teman-teman, kesulitan demi kesulitan, tekanan demi tekanan, kengerian demi kengerian saya lalui itu bukan hari ke hari, tapi detik ke detik. Detik ke detik itu hidup saya benar-benar benar-benar semata-mata belas kasihan Tuhan kala itu. Saya sampai harus ke gereja pun saya harus ya seperti pencuri, menempuh jarak yang jauh, saya jalan kaki karena suami kan tidak memberi saya uang uang lagi kan, kecuali sayur mayur seadanya lah, kasarnya seperti itu. Saya menempuh jarak yang jauh, saya harus jalan kaki, enggak persoalan, tapi saya merasa saya benar-benar harus bayar harga atas atas pemberontakan atau pengkhianatan saya dulu kepada orang tua saya, kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, saya pergi, sampai di gereja pun saya seperti orang tolol, nggak ngerti mau apa, nggak pernah dengar lagi lagu-lagu rohani, nggak pernah lagi, nggak pernah kalian pernah lagi melihat liturgi seperti apa, saya hanya duduk di kursi yang paling belakang. Aduh teman-teman kalau mau tahu, waktu saya berkata saya kembali ke Kristen itu, jangan coba-cobalah mengucapkan yang berbau-bau Kristen di dalam rumah sampai terdengar suami. Jangan cobalah boro-boro mau nyanyi lagu rohani. Orang saya baca Alkitab baca kayak pencuri, diam-diam saya sembunyikan, dia nggak tahu saya punya Alkitab. Di gereja saya jadi setiap saya ke gereja sejak itu, pertama kali saya ke gereja itu, saya tidak mengerti harus apa, hanya duduk di paling belakang. Dan saya tidak membawa uang sesen pun. Saya tahu ada persembahan atau kolekte, tapi saya nggak punya uang. Saya datang, saya duduk, saya ikutin dari awal sampai akhir. Saya dalam doa saya membawa buku KUA saya, buku nikah saya. Buku nikahnya kan ada foto saya dengan suami saya. Dan disitulah saya benar-benar memperkatakan iman saya kepada Tuhan saya. Saya bilang, Tuhan, saya hari ini hanya bisa bawa fotonya. Tapi saya yakin dan percaya satu hari tubuh, jiwa, dan rohnya akan duduk bersama di samping saya menyembah, memuji, memuliakan Engkau sebagai Tuhan. Hanya itu yang bisa saya perkatakan. Dan hanya doa itu saya bisa sampaikan berulang-ulang kepada Tuhan. Jadi teman-teman, saya seperti orang, apa ya, kemana-mana saya membawa buku KUA gitu. Saya tidak berani menyebut namanya. Saya hanya membawa fotonya. Jadi saya selalu sebut saya bawa fotonya Tuhan. Besok saya yakin orangnya. Besok saya bawa fotonya Tuhan. Besok saya yakin orangnya. Saya tidak berani sebutkan namanya. Saya tidak tahu dulu kalau berdoa harus sebutkan nama. Jadi buku itu sampai lecak saya bawa kemana-mana. Seperti itulah teman-teman perjalanan saya, bagaimana saya memperkatakan iman saya melakukannya, saya melaluinya. Dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Harga yang saya bayar itu sangat mahal. Namun upah yang saya terima pun jauh lebih mahal, yaitu keselamatan itu. Suami mengetahui saya ke gereja, semakin tidak tidak terbendung amarahnya. Asalnya seperti itu, semakin tidak terbendung. Makanya selisih saya hari ini memperkatakan kembali ke Kristen sampai suami akhirnya memutuskan untuk mau belajar katekisasi itu ada 4 tahun. Nah, 4 tahun itu sama seperti menghadirkan neraka di dalam rumah tangga. Saya tidak akan detailkan, tapi itulah. Saya seorang Lina tidak mampu berbuat apapun jikalau murni bukan Tuhan itu sendiri yang menopang. Saya yang tadinya tidak berani memperkatakan, saya mulai berani memperkatakan. Hingga pada satu masa kami harus pindah provinsi, pindah dinas, pindah provinsi. Di provinsi yang baru, saya tidak ada siapa-siapa. Hanya ada keluarga suami. Keluarga suami notabene Islam semua. Saya tidak lagi bisa terhubung dengan orang tua saya, papi saya, mami saya sudah nggak ada. Saya benar-benar 100% bergantung pada suami sebagai manusia dan 100% bergantung kepada Tuhan karena tidak ada keluarga, tidak ada siapa-siapa.
Satu hari kami bertengkar karena apa? Karena saya merasa saya tidak bisa lagi biarkan anak laki-laki saya dua-duanya menjadi Islam. Saya waktu itu minta baik-baik sama suami saya, bolehkah anak yang bungsu ikut saya menjadi Kristen gitu. Kan kami anaknya cuma 2 waktu itu. Suami mengatakan tidak bisa. Kenapa? Suami sadar, saya juga sadar. Anak laki-laki kelak akan memimpin sebuah keluarga, bahkan bisa jadi memimpin sebuah bangsa atau sebuah bani. Jadi bukan perkara tentang boleh atau tidak, tapi tentang memenangkan perkara iman ini seumur hidup bagi banyak manusia, bukan hanya untuk satu anak. Nah, kami memahami itu berdua. Karena itulah saya juga berkeras untuk meminta, namun beliau tidak. Lalu dalam pertengkaran itu saya hanya mengeluarkan satu kalimat, sampai kapanpun keluarga ini tidak akan pernah bisa tenang selama, saya bilang, selama kamu tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan dengan lantang dia menjawab, biarpun leherku disembelih, tidak akan ku sembah Yesusmu. Ya sudah, berarti kan clear masalahnya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Namun dia melihat bahwa saya serius untuk si bungsu. Saya panggil waktu itu si bungsu. Kalau sekarang dia jadi si tengah ya. Saya bilang, saya serius dengan si bungsu. Saya mau dia pindah sekolah ke sekolah Kristen dari kecil. Nah, suami saya itu tahu saya nggak punya uang sesen pun. Makanya dia bilang, buktikan aja kalau kamu bisa, kalau Tuhanmu bisa, gitu. Bantu, tolong doamu, gitu kan. Saya juga nggak tahu dari mana. Saya nggak mungkin minta ke papi saya. Sedangkan di situ keluarga keluarga suami semua Islam semua, ya lebih nggak mungkin lagi. Suami sudah mengatakan gitu, dia juga pasti pasti sounding kemana-mana untuk jangan membantu Lina, seperti itu. Ya, saya nggak tahu cara Tuhan ya teman-teman ya. Saya hanya ingat memang anak saya suka gambar, saya suka gambar. Hanya karena ada lomba menggambar, ibu dan anak, hari ibu, di mall ya, di mall Fun Station gitu. Saya ikut dengan anak saya. Saya sudah lupa lomba itu. Tapi saya tahu hadiahnya uang. Nah, karena saya membutuhkan uang untuk memindahkan anak, setelah itu lomba udah selesai 2 minggu, bahkan pengumuman udah turun. Saya kembali mempertanyakan ke mall, mau tanya hasil lomba. Tanya hasil lomba, eh, panitia cuma tanya, nama anaknya siapa? Ya benar juga, kalau tanya hasil lomba, anaknya siapa nggak tahu, mending tanya nama anaknya aja. Kalau memang sebagai pemenang kan mereka lebih tahu. Saya jawablah nama anak saya. Lalu saya disuruh kembali esoknya membawa akte sebagai bukti. Saya nggak diberitahu anak saya menang atau enggak. Nah, cuma disuruh kembali aja besok. Nah, itu padahal cukup jauh loh, cukup jauh, dan karena jauh ya mau nggak mau saya harus minta bantuan suami antar, dan dia mau, kebetulan dia mau antar. Sampai di sana saya dapat informasi, ibu anaknya juara 2, bukan juara 1. Lihat setelah akte saya serahkan akte anak, dan saya bersyukur dalam hati saya, terima kasih Tuhan Yesus, walaupun cuma 100-200 ribu nggak apa-apa lah, yang penting saya bisa pindahkan anak dulu ke sekolah Kristen, lalu nanti selebihnya bagaimana caranya saya berjuang. Yang penting anak saya pindah ke TK Kristen, jangan di TK umum. Bagi saya ini adalah usia-usia emas, usia-usia dia harus mengenal Kristus sejak dini. Hanya itu iman saya sebagai ibu, sangat sederhana, tidak membutuhkan muluk-muluk, saya nggak muluk-muluk. Nah, saya bersyukur 200-300 ribu pun jadilah. Saya sampai nggak berani buka amplop itu, teman-teman. Nah, dari mall itu saya ambil uang bersama suami loh. Saya langsung minta antar suami ke sekolah Kristen yang tekad Kristen yang saya sudah tuju. Saya sudah tunjuk. Dan suami antarkan. Nah, disitulah anak saya dites. Anak saya dites, ternyata dia lulus. Pinter, anaknya memang cerdas. Puji Tuhan ya. Lalu sampai ke tahap pembayaran. Totalnya 847. Saya nggak tahu isi amplop itu. Ya saya buka aja dalam hati saya, terima kasih Tuhan, seberapapun saya bersyukur. Saya juga nggak tahu. Saya buka di situ teman-teman, di depan suami, di depan kepala sekolah. Nah, jumlah uangnya itu 800 ribu. Saya menangis di situ. Saya menangis, saya bersyukur, terima kasih Tuhan, anak saya mendapat
Waktu itu dia umur 4 tahun, 5 tahun, berarti sekitar sekarang dia umur 24 tahun, berarti sekitar 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu itu 800.000 itu besar loh teman-teman. Bayangkan Tuhan sediakan dalam amplop 800.000, kekurangan 47.000. Saya bilang dengan kepala sekolah kurang 47.000, kepala sekolahnya, puji Tuhan, Ibu, yang 47.000-nya dari saya, karena saya suka dengan anak ibu, cerdas, energik, dan terlihat anak yang manis, mau dengar-dengaran gitu. Dan disitulah ternyata suami saya melihat, ya, puji Tuhan sekali ya teman-teman, cara Tuhan itu membuktikan bahwa Dia setia. Di situ suami saya melihat kesungguhan saya, dia melihat kesungguhan saya, dia melihat iman saya ketika berdoa. Dan karena saya sendiri juga surprise, dia juga melihat bagaimana air mata syukur saya waktu itu muncul, eee, ya begitu saja. Itu membuat dia akhirnya berpikir ulang. Berpikir ulangnya apa? Toh dia juga bukan Islam turunan, hanya karena dicekoki doktrin, dari orang tua, yang orang tuanya sendiri juga dicekoki oleh orang tempat dia belajar, artinya hanya, katanya-katanya, akhirnya dia mulai mempertanyakan. Bisa jadi dia juga mengevaluasi kehidupannya selama ini. Saya bersyukur ya itu cara Tuhan, saya nggak ngerti cara Tuhan kerja ke dia, saya nggak ngerti. Yang saya tahu, dia terbuka, dia menangkap, dan dia mulai berpikir ulang. Dia akhirnya, eee, berkata sendiri, "Oke, saya akan coba belajar ya, coba belajar." Jadi, dia tidak memutuskan, "Oke, saya mau ikut." Enggak, dia cuma bilang, "Oke, saya mau coba belajar." Karena saya tahu persis suami saya juga orang yang cerdas ya, dia mau belajar dulu. Nah, teman-teman, dari situ kami sudah akhirnya mulai mencari gereja. Kami benar-benar keluarga Islam loh ya, jadi kami di provinsi yang itu pun kami tidak ngerti harus mencari gereja ke mana. Jujur, saya Kristen, hanya hanya Kristen, mengakui, mengembalikan iman saya, tidak mau lagi sholat, tidak mau lagi ikut ikut, ritual-ritual keislaman. Saya sejak memutuskan dan diberi Alkitab oleh papi saya mulai membaca Alkitab walaupun sembunyi-sembunyi, tapi makin ke sini, saya ya, Tuhan mampukan saya untuk lebih lebih punya keberanian dan hikmat untuk menyampaikan, termasuk membela diri dalam keadaan-keadaan terjepit, dalam keadaan-keadaan terdesak. Saya benar-benar diberikan hikmat, kemampuan. Itu berbeda sekali dengan Lina yang waktu Islam ya, yang apa katanya iya aja, telan aja. Itu saya enggak, saya sudah mulai ada perlawanan. Kenapa? Kenapa? Karena saya mulai disingkapkan bahwa saya berharga di mata Tuhan. Bahwa saya bahwa bahwa saya bukan bukan hanya objek jadi manusia. Saya jadi perempuan bukan sekadar objek. Saya berharga. Itu dibukakan sehingga saya memiliki satu keberanian, dan keberanian ini juga yang membuat suami saya terbuka bahwa dia berubahnya bukan berubah, menjadi brutal atau liar, tapi berubahnya dia berani memperkatakan yang benar secara akal manusia, secara logikanya dia. Ya saya perempuan, saya diciptakan. Iya, kalau boleh pilih ya saya, kalau memang ada ketidakadilan ya saya pilih jadi laki-laki dong, ngapain saya mau jadi perempuan dengan banyak kelemahan, dengan banyak kehinaan, semata-mata jadi objek di dunia, banyak aturan, menjadi objek, nanti matinya juga saya nggak ngerti bagaimana. Jadi saya nggak mau dong. Suami berpikir ulang, kami mencari gereja, tidak mudah, tidak mulus, iblis juga nggak pernah melepaskan kami begitu saja. Gereja pertama yang kami temui itu, udah sekitar jam 6 malam ya, 6 sore gitulah. Nah, dia menolak, eee apa, dengan alasan hamba Tuhannya sedang keluar kota. Jadi maksudnya menolak, dia tidak mengizinkan kami masuk, tidak memberi kami kesempatan untuk menyampaikan apa kebutuhan kami, tidak. Pokoknya buka pintunya pun hanya keluar kepala intip, udah gitu, udah. Jadi kami nggak kembali lagi ke situ. Besoknya kami coba cari, ada satu, nah itu juga mereka keberatan keberatan, menolak lah ya, karena katanya tidak ada katekisasi sudah 1 tahun. Oke, jadi kalau sifatnya urgent atau mendesak, mereka tidak bisa, ya sudah. Nah, melihat kenyataan 2 gereja ini keberatan atau menolak atau berhalangan pun,
Saya saya apa ya, ada perasaan malu, ada perasaan tertekan, ada perasaan takut. Kenapa? Karena bisa saja kan suami berkata, "Ini gimana maksudnya nih, gereja apaan nih, Kristen apaan, orang mau belajar kok ditolak." Nah, ada ya perasaan saya seperti itu, karena saya dengan suami memang sama-sama bersama-sama kami mencari dan bersama-sama mengetahui itu, gitu, mengalami itu. Saya waktu dipertanyakan, "Kenapa ini?" Saya coba bilang, "Saya nggak tahu." Saya nggak ngerti, kenapa? Karena selama saya di Islam dan kamu kan saya memang nggak pernah mengerti, nggak pernah tahu. Apalagi ini provinsi baru yang saya memang notabene di sini buta. Nah, suami saya orang yang cukup, apa ya, realistis melihat itu, dia terima, "Oke, besok kita coba cari lagi." Karena apa? Karena kalau gereja Katolik tuh banyak, di dekat situ ya, ada 2 yang besar, tapi kami memang sepakat dan saya juga memang bukan dari Katolik basicnya, jadi saya juga nggak mau ke Katolik. Besoknya kami dapat satu gereja, puji Tuhan gereja ini suami istri ini menerima kami dengan baik, dan di sini juga suami saya pribadi melihat bagaimana orang Kristen yang sesungguhnya di dalam Kristus. Kenapa? Karena juga tidak bisa dipungkiri banyak orang yang sekedar Kristen. Nah, kedua hamba Tuhan ini membuka pintu, mempersilahkan kami masuk, menyuguhkan air minum, menyuruh kami minum dulu, baru sesudah itu berbicara. Memperkenalkan diri, "Saya ibu ini, saya bapak ini, kami hamba Tuhan di sini, adakah yang bisa kami bantu?" Dari situ saya benar-benar seperti orang yang dapat air es di padang gurun. Nah, seperti itulah teman-teman. Sejuk, segar, dingin gitu ya, mendengarkan kalimatnya. Lalu suami saya yang ngomong, dia dia bilang, saya ini istri saya, kami mau jadi Kristen." Rasanya to the point sekali, "Kami mau jadi Kristen." Saya kaget, bukankah katanya mau belajar dulu, tapi dia mengatakan, "Kami mau jadi Kristen." Nah, disampaikanlah kalau mau menjadi Kristen tidak mudah, harus belajar, harus katekisasi, harus paham dulu, ikut konseling, dan itu memakan waktu 6 bulan. Nah, suami saya menyimak, lalu pendeta itu bilang, "Hanya saja maaf Bapak Ibu, di tempat kami katekisasi baru saja selesai. Jadi baru kemarin ada pembaptisan, ada CD, ada atestasi. Tapi jangan khawatir, kami antar Bapak Ibu ke gereja yang ada jadwal katekisasinya." Nah, mereka mencarikan buat kami. Di situ saya benar-benar melihat, juga belajar ketika hari ini saya mendengar cerita tentang orang Samaria. Jadi kalau mau membantu itu sampai tuntas. Nah, pendeta ini suami istri membantu kami sampai tuntas, sampai kami diantar ke gereja tersebut. Diterima oleh akhirnya majelis gereja yang berikutnya, yang akhirnya kami memang dibaptis di situ. Jadi saya katekisasi itu untuk di peneguhan iman, karena kan baiknya 3 bulan saya pernah udah dibaptis. Nah, suami dibaptis, benar-benar dibaptis di situ. Nah, ketika suami saya dibaptis itulah saya dalam kondisi setengah setengah tidak percaya, hampir setengah pingsan mungkin, setengah kan sampai ditopang sama jemaat. Teman-teman, karena saya nggak menyangka dia yang pernah berkata, "Biar leherku disembelih, tidak akan kusembah Yesusmu." Tapi hari itu dia duduk bersimpuh di hadapan jemaat, di hadapan pendeta, dia mengikrarkan dan mengakui imannya, dia dibaptis, bahkan di hadapan iblis pun dia mengakui. Itu sesuatu yang di luar di luar di luar sangka saya, benar-benar saya nggak menyangka. Karena banyak saja orang ikut katekisasi tapi tidak sampai baptis. Nah, itu itu membuat saya semakin yakin bahwa yang harusnya darah saya halal, di mata Tuhan tidak kamu berharga. Yang yang harusnya saya menjadi objek saja seumur hidup, ternyata di mata Tuhan tidak, kamu wanita berharga. Kamu adalah peta teladanku. Begitu juga dengan suami. Suami yang memperkatakan sesuatu yang jahat sekalipun, Tuhan berkata, "Tidak, satu orang percaya kepadaku, maka seisi rumahnya akan kuselamatkan." Itu itu benar-benar satu sukacita.
yang saya nggak bisa ungkapkan. Teman-teman tahu nggak? Lunas, semuanya dibayar lunas. Neraka yang saya alami selama 4 tahun itu lunas terbayar, menguap begitu saja. Saya tidak pernah memperhitungkan tetangga saya yang berbicara seperti itu. Saya tidak pernah bisa mengingat lagi siapa kawan-kawan muslim yang dulu ikut mengasah asal suami saya. Bahkan saya tidak bisa mengingat lagi sakit derita yang saya alami 4 tahun selisih itu. Menguap begitu saja. Setialah pada Tuhan, sebab aku jauh lebih setia. Itu karyanya. Sejak itu, secara otomatis, anak-anak kami yang masih di bawah 17 tahun, itu saya belum memiliki anak ketiga, anak saya cuma 2. Itu otomatis menjadi Kristen. Kenapa? Karena memang mereka belum ada identitas apapun. Hanya kami mulai mengarahkan dari yang sulung itu kan sudah bisa sholat, sudah puasa. Nah itu kita akhirnya mulai arahkan. Lalu kami harus bergandeng tangan bersama-sama menghadapi penolakan dari kantor, dari senior, dari junior, cemoohan dan segala macam. Kenapa? Karena merubah status administrasi negara itu tidak mudah. Dan ketika pihak kantor mengetahui suami saya dari Islam ke Kristen, dia pun mengalami banyak sekali ketidaknyamanan, pasti. Tapi puji Tuhan ya, kami kami dilewati, dilalui oleh Tuhan semua itu. Sampai hari ini, sampai proses penggantian eh, buku KUA itu menjadi akte catatan sipil. Saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Kau sudah buktikan. Dari foto sekarang tubuh jiwa rohnya ada di sampingku, memuji menyembah Engkau. Saya nggak butuh lagi buku KUA ini Tuhan. Saya mau pernikahan saya pun pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kami melaporkan pembatalan pernikahan kami secara Islam ke KUA. Dan kami melaporkan pernikahan resmi kami secara Kristen setelah mendapat peneguhan nikah ulang dari gereja setelah kami dibaptis. Kami mendapat peneguhan nikah. Dengan surat dasar peneguhan nikah, kami melaporkan ke catatan sipil hingga akhirnya hari ini akte nikah kami adalah akte nikah catatan sipil, bukan buku KUA lagi yang warna merah dan warna hijau. Dan saya bersyukur teman-teman, hari ini anak saya yang ketiga itu lahir di dalam keluarga Kristen. Jadi kami sudah 2 anak pertama lahir dalam keluarga Islam, 1 anak yang terakhir lahir dalam keluarga Kristen. Dan ketiga anak saya pun hari ini semuanya sudah terima Tuhan Yesus, sudah dibaptis. Kenapa? Karena yang paling bungsu aja udah 17 tahun. Jadi secara pribadi hutang Injil saya kepada keluarga inti saya, suami, dan ketiga anak saya sudah selesai. Saya harus membayar hutang Injil kepada orang di luar lagi. Itu menjadi beban saya sekarang. Saya cuma bisa pesan sama teman-teman yang mendengarkan saya, terutama mama, kaum ibu, atau orang tua lah tepatnya. Mama adalah madrasah bagi anak-anaknya. Mama itu guru pertama bagi anak-anaknya. Yang bisa diwariskan mama apa? Mama bisa menjadi lemah dan tua kemudian mati. Yang bisa diwariskan mama cuma iman. Iman tidak akan bisa dicuri, tidak akan bisa diambil oleh orang lain, dan tidak akan bisa digagalkan. Karena itu wariskanlah iman yang benar. Bukan iman yang sembarangan kepada anak-anak. Ketika kau memiliki pasangan yang belum percaya, atau anggota keluargamu yang belum percaya, jangan kau hakimi, jangan kau tolak, jangan kau tentang. Bawalah dia dalam doa. Saya yakin papi mami saya adalah pendoa bagi saya. Dan saya juga belajar bahwa memang doa orang benar itu besar kuasanya. Ketika saya dikembalikan, dipulihkan, itu adalah bagian jawaban dari doa papi mami saya dan orang-orang percaya lain di luar sana. Berdoalah buat mereka.
Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lalai. Percayalah katanya kepada Tuhan Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Saya bersyukur sampai sejauh ini Tuhan tetap pelihara iman kami. Bahkan Tuhan memberikan kami kesempatan. Dan salah satu anak saya juga bersyukur walaupun belum selesai, walaupun belum tuntas. Dia mengambil sekolah teologi. Puji Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, syukur saya kembalikan kepada Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua, siapapun, mungkin keluarga besar saya atau siapapun teman-teman dari masa lalu saya yang mendengar atau menyaksikan. Apapun yang kalian lakukan, saya percaya itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk saya, membawa saya dan keluarga saya menjadi kemuliaan baginya. Saya tidak pernah menyesali ketika saya menjadi pengembara, saya menjadi pengkhianat. Kenapa? Karena dalam pengembaraan dan pengkhianatan saya itulah saya dinyatakan dengan tegas dan jelas bahwa memang tidak pernah akan ada saya jumpai damai, sukacita, damai sejahtera, kasih, apalagi keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman. Teruslah berjuang. Ketika kalian harus diancam pun, ketika kalian harus diintimidasi pun, ketika kalian merasa di bawah, di titik yang paling bawah, dianggap tidak berharga, tidak bernilai sekalipun. Ingat, Tuhan sudah mengatakan kita adalah peta teladannya. Dia tidak akan buang kita. Apalagi kita benar-benar teriak, meminta belas kasihannya. Harga yang saya bayar tidak mudah. Tapi ketika keluar satu keluarga saya diselamatkan dan diteguhkan di dalam iman Yesus Kristus, semuanya itu saya anggap tidak ada artinya. Sekarang air mata saya cuma air mata sukacita. Air mata bagaimana saya melewati penderitaan itu bisa berlalu. Saya sangat bersyukur. Kadang saya speechless, tidak bisa berkata-kata. Ya Tuhan, andai saya mati pada saat saya masih Islam, saya tahu persis saya ada di mana sekarang, tentu dalam kebinasaan. Lalu bagaimana nasib dua anak saya? Makanya saya suka terharu, suka tidak bisa berkata-kata kalau mengingat, ya ternyata saya tidak diizinkan Tuhan mati dalam keislaman saya. Saya benar-benar bukan beruntung lagi, tapi saya benar-benar menikmati kasih karunia anugerah yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Puji Tuhan. Coba bisa bilang puji Tuhan. Terima kasih teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman, kalau ada yang mau tanya-tanya aja lah. Baik. Wow, saya jadi ikut meneteskan air mata nih. Tapi karena saya laki-laki, kadang-kadang nggak sampai luber gitu ya. Baik sahabat WFM dimanapun kalian berada, kalian sudah dengar sendiri ya bahwa kekuatan iman ya ditambah oleh kesabaran, disertai dengan dukungan doa yang tiada henti. Maka apapun yang kau minta, Tuhan pasti dengar. Ya, Tuhan itu Amin. hanya sejauh doa. Kalau kita tidak berdoa, maka kita terasa jauh dari Allah. Cukup doa, berkomunikasi dengannya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lina atas kesaksiannya. Tapi boleh tanya sedikit, Mak? Bisa dihapus dulu air matanya. Udah minum, udah hidupin AC. Oh, udah. Baik. Kan sekarang nih Emak saya lihat di TikTok suka pakai jilbab ya. Apakah itu selama selama Emak jadi muslim pakai jilbab atau baru-baru ini aja? Enggak sih, kan itu memang dulu aturannya kan memang begitu. Mm-mm. Jadi gimana ya?
Kalau dipertanyakan yang sekarang ya, kalau yang sekarang itu sebenarnya sederhana aja. Pertama, saya punya koleksi itu cukup banyak karena dulu kan saya mau tidak mau harus membeli, harus memiliki ya. Ya kalau tidak dipakai mubazir. Itu yang pertama kalau bicara. Jadi anggaplah itu hanya fashion. Tapi sebenarnya di sisi lain, saya justru menghargai teman-teman muslim yang berbeda gender. Artinya, saya kan paham juga waktu saya muslim, kenapa wanita itu harus tutup kepalanya karena itu bagi laki-laki adalah aurat. Nah, laki-laki yang wanitanya lawan bicaranya wanita tidak menutup kepalanya, dia tidak leluasa berbicara. Kenapa dia harus menundukkan pandangannya? Nah, dan itu juga artinya gimana ya? Artinya saya justru lebih menghargai kepada teman-teman laki-laki muslim yang melihat live saya. Sehingga dia tidak ada apa ya, pikiran yang kemana-mana melihat saya dengan keadaan tertutup seperti itu. Justru kalau saya egois sih saya bisa saja membukanya, sehingga mungkin lebih kepada apa ya, kalau saya bilang ya, satu sisi saya punya koleksi saya nggak dipakai. Jujur teman-teman kalau ke rumah kalau ke rumah bisa lihat udah saya pakai tutup mesin kangen water, udah saya pakai tutup printer, udah saya pakaiin taplak, udah saya pakaiin ini, kan sayang juga, saya bagi-bagi juga udah. Ya lebih baik saya pakai di satu sisi buat buat menambah penampilan bagus, di sisi lain saya justru menghargai teman-teman muslim yang live yang nonton saya, gitu loh. Oke. Ya, Mak, ini ada yang angkat tangan nih yang mau bertanya sama Mak. Kita sapa Ini ya. saya terus terang ya, suaranya kecil banget loh. Saya udah deket-deketin telinga saya nih. Oh, oke. Ini ada yang mau bertanya kepada Mak nih, sudah angkat tangan. Kita Ya, sapa silakan aja. aja. Bapak Wakidon bin Slamet, silakan. Shalom Ibu. Ya Pak, selamat malam, shalom. Iya, saya pertama terharu, saya menangis. Karena istri saya juga sebenarnya muslim. Tapi saya nggak bisa beri contoh yang baik sebenarnya. Jadi, saya udah berjanji nggak menangis. Ini malu laki-laki ya, tapi cerita ibu, perjuangan ibu itu banyak menegur saya sebenarnya. Walaupun saya nggak ikuti tadi semua, saya Kristen sejak kecil. Banyak juga kepahitan saya dalam kekristenan saya itu ya. Saya menikah dengan gadis Ambon, dia muslim, saya bawa dia ke Kristen. Ya, tapi emang dalam perjalanannya nggak mudah. Pertama ya, kita harus bisa menjadi matahari dalam keluarga kita. Yes. Benar kata si Kolzang itu, bahwa wanita itu dia kayak bulan, dia hanya menerima, merespon. Tapi ibu sudah menjadi matahari ya, buat keluarga ibu. Saya banyak hal yang harus saya perbaiki dari hidup saya ya, dengan cerita ibu ini ya. Gak tahu lagi saya mau ngomong apa. Maksud saya, inilah, saya berapologet di sini pun, ya teman-teman semua, saya belum tentu orang yang sehat secara mental. Saya marah sama orang di sini, ya, itu juga belum tentu sehat, ya kan? Saya melihat apa ini sampah yang harus saya kerjakan ini gitu ya, dalam waktu saya harus menyelidiki Al-Quran itu kan. Saya nggak menemukan sukacita di situ, kecuali rasa marah. Rasa marah itu bercampur dengan pengalaman-pengalaman pahit hidup saya gitu ya. Jadi begitu. Ini saya jadi buka rahasia hidup saya ya. Jadi kalau besok-besok kalian lihat saya tuh marah kalau bicara itu bukan identik saya mau memberikan jalan yang benar juga, enggak.
Bisa juga saya jengkel gitu. Jengkel dengan hidup saya juga jengkel dengan saya ngerjain sampah ini kan gitu kan. Harus saya buka semua sampah-sampah ini. Numpuk gitu ya, numpuk ya. Tapi memang saya sebagai orang Kristen, Bu, ya Kristen KTP, saya itu baru belajar firman Tuhan ini justru pada waktu COVID ini. Itu pun karena biasanya saya bergerak, saya aktif, saya mulai stres. Saya biasanya bergerak jam 3 sampai jam 11 malam. Terus tiba-tiba saya nggak ada pekerjaan, saya stres. Apa yang saya lakukan? Dengar YouTube, saya dengar orang-orang Muslim misalnya menghina Kristen kan. Akhirnya saya belajar. Itu saya belajar buka Alkitab juga. Jadi sama-sama saya pelajari gitu ya. Tapi saya bukan orang yang sehat. Secara mental itu bukan orang yang rohani maksud saya. Enggak. Bukan itu. Walaupun kayak gini kan, saya banyak tahu tentang Islam. Tapi kadang-kadang saya merasa kosong. Kosong hati saya. Apa ini ya? Karena saya sadari, kok jadi saya banyak nggak belajar Alkitab ya. Jadi banyak bahas firman orang kan gitu kan. Alkitab saya nggak buka sendiri gitu kan. Ya, ketemu lawan yang sinting-sinting, saya pun langsung sinting kan gitu. Saya itu jahat hidup saya, Bu. Walaupun saya bilang saya orang Kristen ya, saya pakai narkoba. Untung aja saya nggak mati. Untung saya nggak mati ditikam orang, dikeroyok orang. Saya seharusnya mati saya. Tapi Tuhan memelihara saya. Itu saya syukuri satu. Ya. Untuk keluar dari narkoba itu, Bu. Berjuang saya, Bu. Karena itu dia lengket di kepala kita. Jadi dia memanggil saya itu kalau pulang kerja malam hari, saya berjuang. Belok kanan atau lurus, belok kanan atau lurus. Saya berjuang. Kadang saya gagal belok kanan, saya lurus saja menuju kota. Itu saya setengah mati, Bu. Dan dia tidak. Kayaknya dia butuh waktu 10, mungkin 15 tahun untuk benar-benar bersih dari ekstasi itu, Bu. Itu ngeri sekali. Ngeri sekali itu, Bu. Jadi, apa ya namanya ya. Nah, dari situ saya berpikir, ngapain hidup sendiri. Saya bilang, saya coba menikah lah. Gitu ya. Saya menikah, saya pergi jalan, naik kapal yang jauh. Saya pingin ketemu perjalanan yang jauh. Saya mau sambil cari jodoh. Dikasih Tuhan saya jodoh. Karena saya berdoa kan waktu itu. Saya kenal di kapal, saya ketemu orang tuanya. Lalu kami menikah diam-diam. Tapi bukan berarti selesai perjalanan itu. Banyak kesulitan. Bahkan pada hari ini pun saya dengan istri saya jadi kurang cocok karena menyangkut pekerjaan juga kan. Dia bekerja, saya lagi nggak ada pekerjaan. Nah itulah tantangan. Jadi ada ya teman-teman ya, ada masa naik turun dalam hidup kita. Ya, sudah apalagi beda iman ya. Sedangkan si iman aja pun kita jatuh bangun. Aku nggak bilang bahwa aku orang yang lurus-lurus aja, orang yang benar-benar aja. Walaupun sekarang saya banyak menggali-gali isi Al-Quran gitu kan. Tapi saya juga suka takut, jangan sampai terjadi sama aku kayak gini, jangan sampai terjadi sama anakku begini gitu ya. Jadi saya melihat perjuangan ibu, perjuangan saya belum gak ada apa-apanya. Itu yang membuat saya menangis gitu. Saya malu ya dengan diri sendiri gitu. Ibu, pasti perjuangan ibu tuh berat banget gitu. Tapi ibu tabah. Sementara saya belum memiliki ketabahan seperti ibu ya. Nah itu jadi terima kasih untuk kesaksian ibu ya. Itu menggugah saya juga untuk memperbaiki diri saya sendiri ya. Ya teman-teman semua, saya bukan orang-orang baik-baik seperti yang kalian bayangkan. Walaupun saya pintar ngomong itu juga belum tentu. Banyak orang pintar ngomong.
tapi kosong isinya kan begitu. Saya nggak mau berusaha menjadi orang kelihatan bagus, enggak. Ya, ya inilah seadanya. Saya bisa nangis, saya nangis, harus nangis, saya nangis, gitu ya. Saya harus akui bahwa perjuangan ibu itu luar biasa, ya. Dan sekarang saya ada di posisi yang hampir mirip dengan ibu. Ini ya teman-teman ya, saya di posisi yang genting sebenarnya. Ya saya lagi bingung, kalau saya keras, buyar semua. Gak tau lah saya menceritakannya, tapi cerita ibu ini akan membuat saya mengkoreksi diri lagi lah. Bagaimana sebagainya saya memimpin keluarga ya. Karena kebetulan saya laki-laki kan, saya harus memimpin keluarga saya ya, memberi contoh pada anak saya. Jadi terima kasih buat ibu, buat kesaksiannya. Dan itu bisa memberkati saya dan buat kita semua ya. Ya itu aja mau saya sampaikan ibu ya. Makasih ibu ya buat kesaksiannya ya. Terima kasih Pak, sama-sama Tuhan berkati Bapak. Teman-teman. Thank you bro. Tapi bro Wakido nih dapat dukungan dari YouTube ya. Dibilang disampaikan tidak apa-apa laki-laki menangis katanya. Semua mengatakan hal yang seperti itu katanya ya. Jadi tidak emang usah ini live? malu. Live bro. Lah, aduh mak. Oh iya iya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya oke. Terima kasih ya. Ini program ya, acara. Ya memang sahabat-sahabat ini kita langsung live di channel apa namanya Sang Penggugat dan Al-Malak Indonesia ya. Kenapa? Bro, iya. apa? Saya ada satu kesaksian langsung dari papi saya juga buat teman-teman ya. Karena ada yang minta lagu pujian dari saya. Papi saya itu ajarkan saya hanya lagu ini satu aja. Dari dulu sampai sekarang yang bisa saya ingat pun. Kalau ingat beliau itu hanya lagu ini. Saya nggak pandai nyanyi, tapi semoga bisa dinikmatin. Saya mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, teman-teman, lagu ini benar-benar satu lagu yang diwariskan oleh almarhum papi saya ke saya. Jadi dia menguatkan saya, mengingatkan saya, ingat meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Begitu. Yes. Oke, ini saya diberitahukan kita live di 4 channel. Ada Al-Hayat Indonesia, WHFM Apologetic, di Fadilah Hafiz pun ada, di Sang Penggugat juga ada ya. Ma, ada satu pertanyaan titipan nih dari YouTube. Katanya begini, dulu waktu memutuskan masuk Islam, tahukah ajaran Islam tentang wanita? Apa kata Allah SWT tentang wanita di dalam Islam, Ma? Nah, itu dia pertanyaan yang bagus ya teman-teman ya. Setiap orang, saya nggak tahu ya, tapi saya pribadi aja lah. Kalau saya bilang setiap orang nanti saya salah. Pada saat saya mau memutuskan masuk menjadi Islam, itu tidak disampaikan secara terbuka. Hanya dikatakan bahwa Islam itu memuliakan wanita. Ya kita kan kalau mau masuk kan mana pernah kita disampaikan gamblang detail. Sekalipun ya teman-teman, maaf nih, sekalipun kita disampaikan secara teori di depan dari A sampai Z, coba deh teman-teman nyemplung ke dalam, lihat praktikalnya seperti apa. Nah, itu lebih penting. Jadi kata Allahnya ya mau bilang apa? Yang jelas yang sudah saya sampaikan tadi itu membuat saya sebagai wanita itu, satu, tidak memiliki keberhargaan.
dua, tidak memiliki manfaat. Kenapa? Karena kalau punya skill atau punya kemampuan yang sekiranya bermanfaat ilmu bagi orang lain pun tidak akan bisa digunakan jikalau tidak mendapatkan izin, tidak memiliki kebebasan. Nggak ada lah. Kalau teori ya mungkin ya, makanya kan selalu dikatakan ya Islam itu akan memuliakan wanitanya. Coba deh jadi wanita Islam yang benar-benar. Saya berani berkata lah, kalau mereka mengatakan enggak kok, baik kok, saya berani berkata. Ada terjadi kebohongan pada diri sendiri. Itu tidak bisa dipungkiri. Saya merasakannya, saya mengalaminya, saya melaluinya, saya melewatinya. Saya ini diciptakan oleh Tuhan. Dia yang membuat semua organ vital saya, alat reproduksi saya, anatomi tubuh saya. Saya ini kan masterpiece-nya Allah. Lalu untuk apa saya diciptakan? Tapi membuat saya terbatas bertemu dengan Dia. Membuat saya harus begini begitu. Pokoknya nggak bisa lah. Sedangkan untuk memasuki surganya sendiri dihitung dari pahala, dari banyaknya ibadah, salat dan sebagainya macam. Tapi semuanya itu akan terpotong dengan yaitu tadi kekurangan sebagai wanita. Ya kalau memang Allah ciptakan saya terbatas ya terus tidak berlaku adil, ya saya pilih jadi laki-laki dong. Saya mau jadi laki-laki aja lah. Saya pernah kok berperkara sama Tuhan, Tuhan, kalau kayak gini caranya saya jadiin saya laki-laki aja, jangan jadiin saya perempuan. Masa mau baca kitab aja nggak boleh kalau lagi ya halangan bukan cuma haid loh. Kadang kita keluar lelehan, laki-laki juga sama. Lah itu nggak bisa terus mau ngapa? Nah puji Tuhan ya teman-teman, ketika saya di dalam Kristus semua itu belenggu itu semuanya diputuskan. Yes. Tidak ada lagi rantai-rantai ritual, rantai-rantai ada tradisi yang tidak ada arah juntungannya, yang tidak ngerti untuk apa, sehingga saya harus menjadi orang yang terbatas bertemu dengan pencipta saya. Manusia diciptakan untuk menikmati Allah. Bagaimana mungkin saya menikmati Allah saya kalau saya dibelenggu dengan banyaknya ritual, tata cara yang sama sekali saya pikir itu terlalu dibuat-buat. Saya tidak tahu maksud tujuannya apa. Peperangan batin ini membuat saya bukan hanya hampir gila waktu itu. Tapi saya benar-benar bersyukur ya, Tuhan memang berkata dalam Alkitab, tidak akan ada satu pencobaan yang melampaui. Saya bersyukur saya dari 1000 wanita, mungkin saya satu yang dipilih Tuhan untuk melewati masa-masa sulit seperti itu. Dan saya sangat bersyukur. Ya, itu aja sih kalau ditanya, apakah waktu memutuskan masuk Islam tahu ajaran Islam tentang wanita? Secara utuh tidak. Secara global yang muluk, yang manis iya. Bahwa Islam memuliakan wanitanya. Tapi setelah saya cemplung di dalamnya, untuk ibadah aja saya terbatas. Jadi mau ngejar sama pahala dengan laki-laki itu sampai mati nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Dia sholat 30 hari dalam 1 bulan. Kita sholat 23 hari. 7 hari kelong. 1 tahun, umur 50 tahun, produktifnya wanita 60 lah. 60 tahun dari haid dari umur 15. Berarti berapa tuh? Segitu aja tenggang waktu kita itu. Sudah kelong berapa banyak? Sampai kapan pun tidak akan bisa sama. Lalu di mana letak keadilan Allah? Nothing. Nonsense, saya bilang. Ya udah. Itu ya teman-teman, maaf ya saya harus menjawab seperti itu. Ya. Oke. Baik, ada teman-teman sahabat WFM yang masih mau bertanya. Saya ada, jadi setiap saya membawa acara kesaksian Murtadin, Mak, saya selalu memberikan satu ayat sebagai a gift dari saya buat siapapun mengisi acara kesaksian Murtadin. Nah, hadiah ayat yang saya berikan Kama itu ada di Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Nah, kalau Berapa? malah nggak megang, Suaranya kecil sekali. pegang Alkitab nggak? Pegang dong. Di Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Ya nggak apa-apa, saya bacakan. Filipi 1 ayat 9 sampai 10.
Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada haleluya ya, Mak. Amin. Haleluya. Tetap Puji Tuhan. tetap teguh di dalam Kristus. Apapun yang terjadi di depan, ya tetap setia. Karena itu ada di Alkitab, dan itu Alkitabiah. Ya, nggak usah gentar, kita tidak usah takut. Oke, baik teman-teman, kalau tidak ada lagi yang bertanya, karena ini waktunya kita sudah hampir 1,5 jam ya di dalam kesaksian Murtadin. Kita sudahi untuk acara malam ini, dan sebelum kita tutup, saya minta Emak untuk closing statement sebelum ditutup, doa oleh Emak sendiri ya acara ini ya. Silakan Emak. Buat semua saudara-saudara yang kukasihi, wariskanlah iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada keturunan-keturunan kita. Karena memang tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Buat yang pasangan-pasangannya masih belum percaya, bertekunlah di dalam doa, setialah, sebab Tuhan itu setia. Satu orang percaya seisi rumah akan diselamatkan, tetaplah itu menjadi imanmu. Demikiannya semua saudara-saudara yang ada di manapun berada, yang suara saya hari ini bisa dijangkau, baik sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Amin. Ya teman-teman, kita akan tutup di dalam doa dan bersyukur ya untuk semua perangkat yang berjalan dengan baik dan semua jaringan yang berjalan dengan baik. Kita akan menutup malam ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami yang hina, kami yang jijik, kami yang tidak layak ini, Engkau kuduskan, Engkau angkat menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan kami bersyukur dengan segala kelemahan, keterbatasan kami, Engkau tidak membuang kami. Kami juga bersyukur untuk setiap forum yang ada, di mana nama-Mu boleh dimuliakan, boleh ditinggikan. Kami juga bersyukur Tuhan, untuk setiap jiwa-jiwa yang Kau percayakan, untuk boleh terus kami cari, kami panggil, untuk boleh mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mendengarkan. Kami tahu banyak dari mereka yang dalam keadaan bimbang, tidak mengerti, atau bahkan mungkin tidak percaya sama sekali. Biarlah belas kasihan Roh Kudus turun atas mereka. Biarlah Engkau sendiri yang penuh kasih-Mu, karena Engkau sesungguhnya datang bagi dunia, bukan hanya bagi sebagian orang, bagi setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Sucikan terus, kuduskan terus, layakkan terus kami. Karena sesungguhnya kami memang tidak mampu melakukan apapun di luar anugerah-Mu. Sekali lagi terima kasih Bapa, kami sungguh berdoa khusus untuk setiap orang tua, mereka yang sudah menjadi orang tua, sehingga mereka memiliki tekad, memiliki kemauan, memiliki semangat untuk boleh memiliki hidup yang berpadanan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga ketika iman itu diwariskan, mereka boleh menghasilkan keturunan-keturunan ilahi yang Tuhan pakai. Makin heran lagi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah apa yang kami lakukan, Kau berkenan, Kau ditinggikan, Kau dipermuliakan. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu, dan di atas setiap doa kami, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Kami serahkan hidup dan mati kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, sahabat WFM dimanapun kalian berada,
seperti di awal saya katakan, jika teman-teman mau mendukung pelayanan Mak Lina Wijaya, boleh kirim ke BRI 0427 01 007601 532 atas nama Maimunah, atau di BCA 5940 676659 atas nama Setiawati. Pakai OVO pun bisa, 0896 5231 4639. Berapapun yang kalian berikan akan kami serahkan seluruhnya kepada pelayanan Ma Lina Wijaya ya. Kita tidak akan ambil sepersen pun. Nah, caranya adalah dengan memberikan keterangan Murtadin LW, Lina Wijaya kita singkat jadi LW, Murtadin LW ya. Baik, akhirnya kita akan berpisah. Sampai ketemu nanti di acara kesaksian Murtadin berikutnya. Jangan sampai ketinggalan, kita akan undang Murtadin berikutnya untuk memberikan kesaksian di channel WFM, channel kebanggaan dan kesayangan sahabat semuanya. Sampai jumpa, shalom, selamat malam. Ya teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian dari seorang Murtadin ini, kesaksian yang sangat-sangat luar biasa teman-teman. Kita bersyukur karena semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Semakin hari semakin banyak orang yang mengenal kebenaran teman-teman. Ini sebuah sukacita yang besar bagi kita karena murid Kristus semakin tersebar kemana-mana gitu ya. Dan tentu saja pelayan Tuhan, hamba Tuhan juga akan semakin banyak. Kita bersyukur untuk hal itu dan kita mendukung doa ya untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang pelayanan, terutama yang bekerja di bidang misi. Boleh terus diberkati Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga lewat mulut mereka boleh menjangkau banyak orang, dan orang yang mendengarkan pun dibukakan hatinya oleh Tuhan, sehingga mereka boleh percaya kepada Kristus. Sebab hanya di dalam Yesus Kristuslah kita memperoleh keselamatan. Dan kita mendoakan untuk yang bersaksi hari ini, pada malam hari ini, biarlah beliau tetap semangat di dalam Tuhan, tidak hanya sebatas permulaannya saja yang semangat untuk percaya Kristus, tetapi juga dapat berlanjut sampai kepada tahap-tahap berikutnya dalam kehidupannya ya. Karena tentu saja beriman kepada Kristus bukanlah sesuatu yang mudah gitu ya teman-teman. Kita sudah tahu bersama bahwa beriman kepada Kristus adalah keadaan di mana begitu banyak tantangan, persoalan silih berganti datang gitu. Baik itu di dalam kehidupan sendiri, penderitaan-penderitaan yang ada, maupun juga dari orang lain ya, dari pihak-pihak tertentu yang tidak suka terhadap orang-orang Kristen ya. Kita melihat hari-hari ini banyak orang yang menutup gereja, menolak orang ibadah dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa menjadi murid Kristus bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi mari kita saling bergandengan tangan berdoa, saling mendukung satu dengan yang lainnya, agar kita tetap setia bertahan di dalam Kristus sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Sekarang sebelum kita mengakhiri video kita teman-teman, mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama supaya kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mari kita membaca dari Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, firman Tuhan ini secara jelas mengingatkan kita teman-teman bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia itu bukan untuk menghakimi dunia ya, tetapi untuk menyelamatkan. Ya, jadi teman-teman jelas bahwa hanya di dalam Kristus kita diselamatkan teman-teman. Karena di bagian berikutnya dikatakan barang siapa percaya ya, ia tidak akan dihukum. Nah, jelas teman-teman, kalau kita percaya kepada Dia, kita tidak dihukum, sama sekali tidak dihukum. Ini sekali lagi saya katakan tidak berbicara mudah-mudahan gitu ya.
mudah-mudahan atau kira-kira atau apapun itu yang tidak pasti gitu ya. Tetapi firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita secara pasti bahwa kalau kita percaya kepada anak tunggal Bapa, maka kita tidak turut dihukum. Dan begitu sebaliknya, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi teman-teman, firman Tuhan ini jelas ya bahwa kalau kita memilih untuk tidak percaya saat ini kepada Kristus, maka kita itu telah berada di bawah hukuman. Atau kita itu adalah calon-calon orang yang nanti kalau udah mati, jelas dan pasti kita dihukum gitu loh. Kita masuk neraka dan kita binasa di sana. Ini jelas teman-teman. Maka dari teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan ini, pilihan itu ada di tangan teman-teman. Apakah mau memilih untuk percaya atau tidak? Kalau percaya, pasti diselamatkan, pasti memperoleh kehidupan kekal, pasti masuk surga. Tetapi pilihan juga ada di tangan teman-teman untuk tidak percaya. Kalau teman-teman tidak mau percaya, maka teman-teman sudah pasti dan jelas masuk neraka atau masuk di dalam hukuman. Maka sekarang adalah pilihan itu ada di tangan teman-teman. Mau percaya apa tidak? Ya. Kalau mau percaya, sekarang ambil keputusan. Percaya kepada Kristus. Banyak orang bilang, aku ini manusia berdosa, gak layak percaya kepada Kristus. Yesus datang itu bukan untuk orang yang sembuh teman-teman, tetapi dia datang untuk orang-orang yang sakit seperti kita. Saya orang berdosa juga, teman-teman orang berdosa. Justru karena keberdosaan kita itulah kita mau datang kepada Kristus supaya kita diampuni. Asalkan kita memohon, mengaku bahwa kita ini manusia berdosa dan memohon pengampunannya, pasti kita diampuni dan kita diselamatkan. Iman kita menentukan kehidupan kita di masa berikutnya. Karena kehidupan di dunia ini teman-teman hanya sementara, tidak ada yang kekal, tidak ada yang selamanya. Tetapi kehidupan yang sementara ini juga menentukan kehidupan kekal kita. Kalau kita mau bahagia, kita harus percaya kepada Kristus, karena kebahagiaan sejati ada di sana, karena kita akan hidup kekal dalam kerajaan surga yang tanpa batas itu. Begitu juga kalau kita tidak mau percaya, kita mengambil hidup dalam neraka, dan itu juga selamanya dan kekal di sana. Tergantung kita saat ini mau percaya atau tidak, dan tentukan pilihan teman-teman. Oke teman-teman, demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Demikian juga video kita dari kesaksian yang telah kita dengarkan. Biarlah kiranya kesaksian dan firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini mendorong kita untuk semakin percaya kepada Kristus, semakin setia kepadanya, dan mau melayani Dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini. Yang belum like, silakan like video ini. Dan bagi teman-teman terutama saya minta, mari share video ini teman-teman ke banyak orang ya, sehingga orang-orang di luar sana yang mungkin belum mendengarkan kesaksian ini, mereka bisa mendengarkan dan mereka boleh belajar dari orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.